Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a sinner. Apa itu mind mapping? Now waiting for you. Pengertian mind mapping. Mind mapping atau disebut juga dengan peta pikiran yaitu suatu metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis. Lalu manfaat mind mapping. Nah, metode mind mapping ini manfaatnya banyak loh teman-teman. Yang pertama, selain membantu proses pembelajaran, mind mapping ini membuat kita lebih produktif. Jadi, kalian yang hanya cuma membaca saja, kalian bisa juga mengaktifkan tangan kalian, pikiran kalian, ide kalian untuk membuat rancangan atau susunan pemetaan pikiran dari apa yang kalian sudah baca. Setelah itu, dengan menggambar, memberi warna, menambahkan tulisan, memberikan desain, itu juga menambah kreativitas kalian loh. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman. Ini yang paling penting, karena dari tujuan mind mapping sendiri adalah membuat kita paham dengan apa yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kelebihan mind mapping. Kelebihan mind mapping terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, lebih mudah melihat gambaran keseluruhan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketiga, memudahkan pemahaman informasi baru. Yang keempat, pengkajian ulang dapat dilakukan lebih cepat. Dan yang kelima, setiap peta memiliki sifat yang unik. Selanjutnya, kekurangan mind mapping. Yang pertama, waktu terbuang untuk mencari kata kunci pengingat karena kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Yang kedua, waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak berhubungan dengan ingatan. Yang ketiga, waktu terbuang untuk membaca kembali kata-kata yang tidak penting. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kali ini kami akan mengajak kalian menyusun mind mapping. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah silakan kalian siapkan media yang ingin digunakan. Media bisa berupa kertas atau karton ya teman-teman. Kalau menurut kami, gunakan kertas yang kosong, jadi tidak bergaris agar kalian lebih bisa mengeksplor atau memaksimalkan kreativitas kalian ya, tanpa ada garis-garis. Selain itu juga, kalian bisa menyiapkan alat tulis dan kalau ada, kalian bisa menggunakan alat tulis yang berwarna seperti spidol, pensil warna, ataupun apapun itu. Jadi kalian punya simbol-simbol warna untuk menulis atau membuat mind mapping kalian. Langkah yang kedua adalah kalian mulailah menggambar ide pokok di tengah-tengah kertas yang sudah disediakan. Jadi ide pokok ini adalah inti. Misalnya materi apa saja yang kalian pelajari hari ini, kalian tulis di tengah-tengah. Misalnya kalian tulis makanan yang paling tengah di atas. Yang ketiga adalah setelah membuat ide pokok, tambahkan dahan dari ide pokok tersebut untuk pendukung dari ide pokok tadi. Dan yang terakhir adalah gambarlah ranting dari dahan berupa tema yang lebih kecil. Ini salah satu contoh mind mapping. Kalau kalian lihat itu seperti sel saraf.
Dan ini contoh lainnya ya teman-teman, bisa dilihat pada video. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Statistika mempelajari tentang pengolahan data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Pengumpulan data. Data merupakan kumpulan datum di mana datum merupakan fakta tunggal. Misalnya seorang peneliti menguji kandungan air di sungai. Untuk mengetahuinya, peneliti tersebut cukup mengambil 1 gelas air di sungai untuk diuji pada kasus ini. Seluruh air dinamakan populasi, sedangkan 1 gelas air yang untuk diuji dinamakan sampel. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyajian data menggunakan tabel dan diagram yang terdiri atas diagram garis, diagram gambar, diagram lingkaran, dan diagram batang. Pengolahan data terdiri atas ukuran pemusatan, yaitu ada mean, median, dan modus. Mean suatu data adalah jumlah seluruh data dibagi oleh banyaknya datum. Median adalah data tengah suatu data yang telah diurutkan. Dalam statistika, nilai yang paling sering muncul di dalam suatu data disebut modus. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ukuran penyebaran terdiri dari kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Jangkauan suatu data adalah selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Kuartil suatu data diperoleh dengan membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.